Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gramatikal Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali membahas kitab Jurumiyah dan kita sudah masuk ke bab Faslun Al-Mu'arabat. Al-Mu'arabat adalah kalimat-kalimat baik isim ataupun fi'il yang di-i'rabkan. Al-mu'arabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Isim atau fi'il yang di-i'rabkan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yu'rabu bil harakati, di-i'rabkan dengan harokat. Dan bagian yang kedua adalah yu'rabu bil hurufi, di-i'rabkan dengan huruf. Dan pada video kali ini kita terlebih dahulu membahas tentang yang di-i'rabkan dengan harokat. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atun anwa'in. Adapun yang di-i'rabkan dengan harokat ada 4 macam. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul muannatsi salimi wa fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Isim mufrad adalah kalimat isim yang menunjukkan makna satu. Contohnya Zaidun, kitabun. Lafaz Zaidun dan kitabun menunjukkan makna satu, artinya hanya satu. Bukunya satu, Zaid juga satu. Yang kedua jamak taksir, kalimat isim yang menunjukkan makna banyak. Dan ketika berubah dari mufrad menuju ke jamak, yaitu dengan cara merubah harokat atau mengubah huruf ataupun menambah huruf. Contohnya lafaz asadun dari mufradnya dan usudun bentuk jamaknya. Lafaz asadun dan usudun itu kita lihat perubahannya karena merubah harokat. Kemudian ada kitabun bentuk mufradnya dan kutubun bentuk jamaknya. Lafaz kitabun dan kutubun berubah dari kitabun ke kutubun yaitu dengan cara mengurangi harokat, mengurangi huruf dan juga merubah harokat. Kemudian lafaz rajulun berubah menjadi rijalun bentuk jamaknya, yaitu dengan cara menambahkan dan juga menambahkan huruf dan juga merubah harokat. Jadi pada intinya jamak taksir ini ketika berubah dari mufrad ke jamaknya itu tidak ada aturan pasti. Berubahnya itu beda-beda gitu. Dan bagaimana cara menentukan jamak taksir ataupun mufradnya? Itu dengan cara kita membuka kamus atau menambah sebanyak-banyaknya kosakata dalam bahasa Arab supaya kita tahu ini jamak ataupun mufrad gitu ya. Kemudian jamak muannats salim, itu kalimat isim yang menunjukkan makna banyak bagi perempuan. Dan ketika merubah dari bentuk mufrad ke jamaknya yaitu dengan cara menambah alif dan ta pada akhir kalimat. Contoh lafaz muslimun berubah menjadi muslimatun. Muslimun itu bentuk mufradnya dan muslimatun bentuk jamak muannats salimnya. Itu ya, gampang. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat fi'il yang menunjukkan makna waktu sekarang atau yang akan datang dan ditandai dengan huruf mudhari'ah yaitu terkumpul pada lafaz an-naitu, alif, nun, ya, dan ta. Contohnya lafaz yadribu, nadribu, adribu, dan nadribu.
Wa kulluha turfa'u bidhammatin wa tunsabu bi fathati wa tuhfadhu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Semua yang tadi disebutkan, isim baik isim dan fi'il yang 4 tadi, itu semuanya dirofakan dengan dhammah dan dinasobkan dengan fathah, dijerkan dengan kasroh dan dijazmkan dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a, dikecualikan 3 hal, yaitu jam'ul muannatsis salim yunsabu bil kasrati wal ismu alladzi la yansurifu yuhfadzu bil fathati wa fi'lul mudhari'i wal fi'lul mudhari'u al mu'tal lil akhiri yujamu bi hadwi akhirih. Tetapi ada 3 pengecualian, yaitu jamu muannatsis salim ketika nasab dengan kasroh dan fi'il isim ghairu munsharif ketika jar menggunakan fathah, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dijazmkan ataupun dinasobkan dengan cara membuang huruf akhirnya. Saya kasih kesimpulannya. Ini ada tabelnya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, dan ketika jar menggunakan kasroh. Tapi tadi ada pengecualian ketika isimnya itu berbentuk isim yang ghair munsharif, maka diirobkan menggunakan fathah. Kemudian jamak taksir ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh. Kemudian jamak muannats salim ketika rafa menggunakan dhammah, dan tadi ada pengecualian ketika nasab menggunakan kasroh. Kemudian jar juga menggunakan kasroh. Fi'il mudhari ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, kemudian ketika jazm menggunakan sukun. Dan tadi ada pengecualian ketika fi'ilnya itu berbentuk fi'il mu'tal akhir atau yang ada elatnya di akhir kalimat, maka dengan cara membuang huruf akhirnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang fi'il atau isim yang diirobkan, dan diirobkan dengan harokat maksud saya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.